Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama channel Asian Survivor. Dan kali ini kita kembali ke lokasi transmigrasi di SP4 di Tanjung Buka, Kalimantan Utara. Dan Sobat Survivor, kita bisa melihat di sini adalah lahan yang dikembangkan oleh masyarakat petani transmigran yang ada di sini. Dan saat ini kita melihat lahan ini adalah lahan yang sedang dipersiapkan untuk penanaman bawang merah. Dan Sobat Survivor bisa melihat di sini ada tanaman yang sudah mulai ditanam di sini. Nah, ini adalah bawang merah yang sedang yang masih tumbuh beberapa hari ya, sudah ditanam. Dan itu luas sekali sampai ke ujung sana. Dan bersama kita sudah ada petani inspiratif yang ada di sini. Selamat sore. Selamat sore, Mas Gondrong atau Pak Iwan ya. Siap, siap. Oke, mirip-mirip ini ya, gondrong labanan ya. Oke, jadi sedikit nanya nih, kenapa Pak rambutnya dipanjangin Pak? Wah, memang dari dulu sudah begini, Pak. Oh, Biar gitu ya? kita potong tetap aja Panjang anggota ya? itu manggilnya gondrong pula. Oh, Kemarin gitu. sempat digundul juga, panggil gondrong juga. Oh, Sudah gitu. terbiasa sih. Lebih menikmati rambut panjang mungkin Pak ya. Betul, betul. Lebih apa, kalau ada matahari bisa lebih terlindung gitu Lain kepalanya. daripada itu bisa dihafal orang, Pak. Oh, lebih gampang Ya. dihafal orang. Mas Gondrong gitu ya. Umur berapa Pak kalau boleh tahu? 40 kurang lebih. 40 kurang lebih. Dan kita sebenarnya sudah kemarin udah ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Iwan atau Mas Gondrong ini. Beliau dari Nganjuk, dari desa Bajulan, Mbajulan, Kecamatan Loceret, Kecamatan Loceret, Loceret, Kabupaten Nganjuk. Nganjuk, Jawa Jawa Timur. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan kemarin sama Mas Gondrong, kalau memang di lahan-lahan di Nganjuk itu memang sentra bawang merah ya. Betul, siap. Ya, dan kemudian sama Mas Gondrong ya, yang memang merupakan salah satu warga transmigran di sini, itu kemudian mengupayakan tanaman bawang merah di lahannya. Ya, ini kemarin kita sempat janjian ya Mas ya atau Pak Betul, ya? betul. Panggilnya Mas atau Pak yang paling enak? Terserah aja. Oh, ya, Mas Nurut aja ya? kita, enggak apa-apa. Lebih akrab Mas aja ya? Ya, siap. Ya. Jadi Mas ini sudah mengelola lahan ini sudah kurang lebih 4 tahun ya? Ya, betul. Di awal-awal tanam kemarin tanam apa di sini? Sayur aja. Sayur ya? Sayur mayur ya, macam Karena waktu itu terong, masih sawi. lahan ini ya, masih baru ya? Iya. Sakit awalnya Mas, memang dulu sakit betul. Tapi karena termotivasi dari teman lah istilahnya kan. Teman-teman nanam kelihatannya berhasil. Dulu saya enggak nanam Mas. Dulu saya kerja di proyek, Ya bawa gitu. mobil ya. Karena ngelihat teman-teman nih kayaknya di lahan ini istilahnya cukup menggiurkan lah istilahnya kan. Ya. Biar sedikit-sedikit tiap hari ada masukan. Itulah kita terinspirasi dari teman-teman itu. Makanya Oke. kita tekad terjun ke sayur. Mantap jiwa. Nah ini kemudian berapa lama Mas baru kemudian bisa ada peluang untuk menanam bawang merah seperti ini? Nah, alhamdulillah kemarin ada istilahnya apa itu Demplot? awalnya demplot dari Ah. panah merah untuk penyediaan bibit aja kan, benih. Mm-mm. Nah, alhamdulillah di sini sudah berhasil. Mm-mm. Alhamdulillahnya juga karena apa dipandang sama pemerintah, Bapeda sama Unmul sama Renda kerjasama program ini ditaruh di sini di SP4. Dan jumlahnya lebih banyak dari demplot kemarin. Lebih banyak Dengan bibit yang sama kah? bibit yang sama. Oke, memang Dari biji ini bukan dari umbi. dari biji. Iya, dari biji kita. Jadi kita nyemai dulu, Heeh. baru umur 40 sampai 50 baru kita pindah tanam. Oke. Kalau dari umbi kan langsung pangkas, bisa langsung ditanam. Oke. Jadi saya sedikit punya gambaran gini Pak. Untuk sementara ini masih benih dulu. Benih. Nanti kemudian kalau sudah jadi itu sudah siap stok untuk jadikan bibit lagi dari biji itu. Bisa ya? Bisa nggak kira-kira? Nanti kan misalnya sudah panen nih. Ya. Nah, bijinya itu disimpan untuk stok Bisa. bibit lagi. Nah, itu maksud saya. Bisa ya? Bisa. Jadi Tapi itu orang- rencana yang ke depan atau gimana? Mau saya sih begitu. Masalahnya kalau dari biji itu kan cenderung lebih bagus. Iya. Kalau orang yang rata-rata sekarang ini kan cenderungnya ke umbi. Karena diambil cepatnya, Pak. Ya. Prosesnya memang lebih lama kalau umbi. Mungkin sampai 4 sampai 5 bulan lah. Hmm. Istilahnya kan. Kalau umbi itu cuma 2 bulan aja panen. Ya. Kemarin kan sudah ada hasilnya tuh. Maksudnya sudah ada sempat panen kemarin. Kenapa Sudah. nggak dicoba lagi? Maksudnya Maksudnya itu nggak ditanam lagi dengan hasil tanam yang kemarin, Nah, dari umbi kemarin. kemarin itu karena apa istilahnya ndak begitu banyak kan. Oh gitu. Banyak teman jadi cukup dibagi-bagi aja. Dibagi-bagi aja ya. Iya. Terus sebagian mereka ambil untuk jadikan bibit lagi atau dijual?
Cukup dibagi-bagi aja. Oh, dibagi. Iya. Jadi mereka enggak bibit Nggak, enggak tanam nggak, lagi. nggak. Oke, jadi memang ini bisa dikatakan perdana lagi ya. Iya, perdana. Mempersiapkan perdana. untuk bibit lagi nanti dan sekaligus juga untuk dijual ya. Betul, betul. Baik, kita jalan-jalan ke sana. Boleh dikasih lihat yang sudah mulai tumbuh besar. Ini yang saat ini ditandai seperti ini kenapa, Mas? Ini ditandai seperti ada K2P1 B2. Boleh dijelaskan ini maksudnya apa ini? Nah, kalau K ini kajian. Oh, kajian. Ya. Kalau B ini blok. Blok ya. Ya, kalau P1 nama pupuknya. Oh, gitu. Ini kan blok 2. Hmm. Setiap blok kan ada macam-macam gulutan kan, bedengan kan? Oh, gitu Ada ya. yang 45 bedeng, ada yang 56 bedeng. Oke. Nah, ya. Oh, jadi apa namanya? Label-label yang ada di sini ini adalah label perlakuannya ya. Ya, perlakuannya. Oke. Masing-masing label ini masing-masing juga pupuknya. Masing-masing juga pupuknya Ya. ya. Baik. Enggak sama, timbangan pupuknya enggak sama. Mm-mm. Oke, jadi memang masing-masing betul-betul berarti memang masih apa ya? Benar-benar masih belajar dari Ya, awal lagi kembali ya. Betul. Makanya Oke. kita tanamnya kan dasar serentak. Kita istilahnya kita gang-gang kan. Ah. Nah, di situ belum, sini sudah. Kita lihat struktur tanahnya juga nanti. Oh, gitu. Tanahnya kayak apa, dengan pupuk apa, sekian ini perkembangannya tumbuhnya bagaimana kan begitu. Oke, Mas Gondrong harusnya ini udah jadi dosen ini. Karena sudah tahu pengelolaan lahan seperti apa. Ini kompleks sekali sih kalau saya perhatikan ini. Semoga nanti bisa membina petani-petani bawang merah yang lain nanti ya, Amin, Mas Gondrong ya. amin. Semoga ini juga bisa berhasil. Nah, ini sudah ada label-labelnya, kurang lebih perlakuannya bervariasi sesuai dengan masing-masing labelnya gitu, Pak ya. Ya. Dan kita lihat di sini juga sudah di lahan kosongnya ini ditanamin semongko jenis apa ini? Ini dragon. Dragon ya? Ya. Wah, luar biasa. Bukan. Karena ini enggak kemarin karena juga kesemprot itu kan kena racun jadi agak lambat. Oke. Jadi ini sudah berapa hari penanamannya yang masih kecil-kecil ini? Kalau ini baru 3 hari. Oh, baru sekali masih ya? Baru 3 hari. Oke, kita ke sana lihat yang sudah mulai besar itu, boleh ya? Ini bibitnya. Oh, Penyemayan. itu penyemayannya. Ya. Boleh kita lihat sana? Itu kayak hijau sekali ya. Ini penyemayannya. Sejauh ini enggak jauh beda dengan yang waktu awal tanam kemarin. Enggak jauh beda, Enggak jauh beda ya. Enggak jauh beda. Oke, kemudian dipindahkan dan mendapatkan Ya. perlakuan berbeda-beda tergantung bagaimana eksperimennya gitu ya. Nah, ini dia sobat survivor pembenihannya atau penyemayannya ya. Lumayan ya. Ini berapa minggu atau berapa bulan ini kemudian bisa Ini- dipindahkan? 4 bulan 4 minggu harusnya. 4 minggu ya. 4. Ini kan variasi juga 4 minggu, umur 4 minggu, 5 minggu sampai 6 minggu. Oh, Baru gitu. kita pindah tanam ya. Oh, gitu ya. Baik. Karena kita istilahnya ikut program kan. Ah. Kalau kita tanam sendiri sebenarnya usia 50 hari serentak enggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Karena ini program dari Bapeda jadi kita nurut aja dari sananya. Oke, seperti apa pelaporannya nanti ke Bapeda dan sebagainya yang mereka sudah terlibat dalam program ini, Pak? Dari Nah, petani. Alhamdulillah kita cuma di sini tenaga aja. Oh, tenaga Jadi aja. beliau-beliau sering juga datang masuk ke sini. Oh, begitu. Jadi mereka tetap meninjau ya. Ya, Berapa bulan sekali mereka masuk ke sini, Pak? kadang 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali ya. Baik. Dan ini pemindahan berapa anu ini, Pak? Ini 1 minggu. Oh, Ini 1 gitu. minggu ya. 1 minggu ya. Sejauh ini bagus aja kah atau gimana kalau menurut penilaian Mas Gondrong? Bagus saja. Hmm. Bagus saja. Cuma itu tadi kalau kita namanya petani kan tidak sama. Perlakuan tanah sama pupuk sama program itu kan tidak sama. Kalau kita petani ini pengennya dikasih banyak-banyak. Oh, Macam gitu. obat-obatan kah pupuk kita kasih banyak-banyak kan. Kalau ini kan memang istilahnya buat penelitian. Oh, iya. Malah kalau bisa nanti diarahkan ke malah ke organik malah. Oh, gitu ya. Ya. Saya setuju, Pak. Jadi Makanya ini bisa porsi-porsi pupuk apa segala macam dikurangi. betul. Baik. Dan sebenarnya kalau dari pemikiran saya sebagai orang awam sebenarnya lahan gambut ini sebenarnya sudah organik dan sangat subur ya. Ya, betul. Sangat cocok untuk bawang merah, tinggal bagaimana perlakuannya sehingga perlu ada eksperimen semacam ini gitu ya, ada penelitian semacam ini dan nantinya bisa dikembangkan bila mana sudah ditemukan celahnya yang bagian paling sukses gimana gitu ya. Betul. Oke. Seberapa luas, Pak, untuk tanam bawang merah kali ini, Pak? Ini rencananya
Sebenarnya kemarin 1 hektar, Mm-mm. karena apa istilahnya dikurangin jadi 3/4 apa? Ya 3/4 aja. 3/4 aja ya. 3/4 hektar ya. Oke. Ada lahan lain yang dikembangkan selain di sini? Enggak, cuma di Nggak sini ada, aja. iya. Fokus di sini aja Iya. ya. Berapa orang yang terlibat dalam 4. pekerjaan ini? 4, 4 orang. betul. Ada ketua Gapoktan, Ya, ada Pak Eh. RT, ketua bukan ketua Gapotan, ketua kelompok tani. lain. KUPT itu. Oh, beda ya? Beda. Oh, beda. Kalau KUPT kan Oh iya, istilahnya betul, lurahnya betul. kan. Oh gitu, KUPT. Terus kemudian ketua RT. Ya, Terus masyarakatnya 2. oh, masyarakatnya Ya. 2. Oke, sobat survivor. Baik, apalagi yang bisa kita Mas Gondrong bisa perlihatkan? Ini yang di sebelah sana ini sudah dipasang pupuk-pupuk apa itu? Pupuk Nah. urea atau apa? Ya, itulah. Kita boleh ke sana? Bisa. Oke. Jadi di satu video ini kita kayak informasi ya terkait bagaimana pengelolaan lahan gambut menjadi kebun atau tanaman bawang merah ya. Aman aman. Nah ini baru disiapkan lahannya ya, belum Ya, ditanamin. Betul, betul. Hmm. Ini kan tidak sama, Mas. Ya ya. Masing-masing kan tidak sama. Hmm. Masing-masing bulutan bedengan ini punya tidak sama. Oh, gitu. Akarnya beda-beda kan. Nah, macam pupuk yang 3 jenis ini yang nominalnya cuma segini buat 1 bedeng ini 1 meter kali 10 meter Oh, cuma gitu. segini. Baik. Di dikurangin lah istilahnya kan. Mm. Jadi ini dibuat bungkusan begini memang sudah dibahas bersama tim Sudah tani sudah dan bersama ini juga. ya, beliau yang di atas nih yang Oh, Nah. instansi-instansi itu ya. ya Baik. Oke. Kalau menurut mereka yang sudah mereka terapkan, apakah di sini baru perdana atau sudah pernah di lokasi transmigrasi lain atau lahan gambut yang lain dan hasilnya berhasil? kalau setahu saya di sini baru perdana. Di sini baru perdana ya. Di Dan sini baru baru proyeknya Universitas Mula Warman yang perdana juga ya. Kalau itu kurang tahu saya, Mas. Cuma Oh, gitu. kalau yang di Tanjung Buka di ini? Tanjung Buka ini Ini perdana. ya di Bulungan, Kabupaten Bulungan lah khususnya itu. Mm-mm. Ini yang perdana. Perdana, wah luar biasa. Oke, semoga nanti bisa selesai dan sukses ya. Ini memang lahannya Mas Gondrong atau Lahannya Pak RT. Kalau lahannya saya Pak RT? sebelahnya ini. Oh sebelahnya. Kalau Ya. sebelahnya Mas Gondrong nanam apa? Sayur aja, gambas aja. Gambas ya. Istri itu yang nanam. Oh, Lain begitu. saya, ya. Baik. Nah, ini sudah dipersiapkan lahan, sudah disiapkan pupuk-pupuknya di tengah-tengahnya ini ya. Ya. Baik, sobat survivor. Dan oke, ini juga menarik perhatian saya, Mas. Mungkin walaupun ini bukan lahannya Mas, tapi mungkin sedikit bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya kendala petani di sini yang mencoba untuk mengembangkan budidaya kambing. Boleh ya? Boleh. Oke, siap. jadi setelah dari sini kita sudah ngobrol tentang lahan bawang merah percontohan lah ya, atau juga mungkin bisa dikatakan uji coba karena masih perlu ada eksperimen-eksperimen di dalamnya gitu ya. Dan tentunya harapan kita ini berhasil dan nanti ke depan bisa menjadi pionir untuk bawang merah di lokasi ini. Gitu ya, Mas Gondrong ya. Siap. Oke, dan Mas Gondrong juga berbagi cerita nanti tentang bagaimana memelihara kambing dan kendalanya selama ini. Boleh ya Mas ya? Boleh. Kita langsung ke sana ya. Ya. Nah, di sana sudah ada kandangnya. Oke, sobat survivor, ikuti terus penelusuran kita mengunjungi masyarakat transmigrasi yang ada di Kabupaten Bulungan ini, terutama mereka yang bekerja keras memaksimalkan tenaga energi yang ada di lahan-lahan pertanian yang sudah mereka miliki. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe Asian Survivor.